Imam Al-Bukhari itu matanya buta, Bu. Dari usia 4 tahun. Usia 2 tahun ayah meninggal, usia 4 tahun matanya buta permanen. Secara medis nggak mungkin sembuh. Apa yang dilakukan? Singkat saja, Al-Bukhari kecil menghafal Quran, lalu datang ke ibunya, saya ingin belajar hadis. Kata ibunya, cukupkan dengan Quran dulu, nanti kalau kemudian belajar hadis. Pulang berangkat datang ke kamarnya murajaah, ibunya melihat itu, langsung minta kepada Allah masuk ke mihrabnya. Ini rahasia yang ingin saya sampaikan. Mihrab itu tempat khusus yang hanya digunakan untuk ibadah, khususnya sholat. Dan itu bisa mempercepat terkabulnya doa. Dalilnya Quran surah ketiga Ali Imran ayat 37, paling kiri sebelah bawah di pojok. Mihrab. Bukan hanya di masjid, Bu. Makanya kenapa imam di masjid punya mihrab? Kan imam kalau ngimamin di mihrab kan? Karena imam yang mimpin doa. Kalau imamnya benar, bagus, di mihrab cepat terjawab. Nah, ibu tidak harus ke masjid. Di rumah bikin satu tempat. Kalau ada kamar bagus, kalau nggak ada pun bentangan sejadah aja. Saya dulu saat pulang pertama awal menikah, kita ngontrak di petakan itu nikmat sekali. Ya, salah satu ibu jangan, saya tuh menikmati dimanapun kita tinggal. Saya awal menikah, Bu, dengan istri itu menikmati satu, ada kasur yang ukuran yang paling kecil apa ya? Yang kalau tidur cuma buat seorang gitu. Ada ya? Ya saya nggak hafal lah pokoknya itu ya. Jadi kalau saya pulang, kemudian istri saya bangun, Bu ya tidur katanya. Ah enggak, saya di lantai aja. Oh enggak katanya, saya gerah, saya yang di lantai. Tapi kami menyempatkan membuat satu hamparan sejadah untuk mihrab. Itu untuk berdoa aja, untuk sholat aja, dikhususkan untuk ibadah. Tidak ada satu pun yang diminta kecuali terjawab. Dan sampai sekarang kita nggak pernah membedakan di mana kita tinggal beraktivitas. Tapi dari ujung kepala sampai ujung kaki nyaris tidak pernah beli. Ini saya nggak beli, Bu. Ya, tapi kalau ada yang baru biasanya yang sudah ada saya lepas. Kemarin saya lepas satu, datang 2 peci. Ini nggak beli ini. Sampai ke bawah, sampai ke sendal tuh, nggak beli. Ini kacamata kalau ada model baru tiba-tiba datang, saya nggak tahu dari mana. Ujung kepala sampai ujung kaki. Itu mihrab. Yang mau saya katakan, ibu jangan lihat saya. Allah berikan kesempatan yang sama untuk semua hamba. Curhatkan di situ, ibunda Imam Al-Bukhari masuk ke mihrabnya, sholat 2 rakaat. Memohon kepada Allah supaya disembuhkan mata anaknya, berdoa sampai tertidur. Secara singkat begitu selesai sholatnya, tertidur dalam doanya, tiba kemudian anaknya mengalami sesuatu yang luar biasa, sedang murajaah surat Qaf, tiba-tiba terbuka matanya bisa melihat kembali. Jadi ketika ibu sholat dan punya mihrab, jangan dikira itu biasa. Itu yang bisa meringankan suami dalam kesulitan. Ibu siapa yang tahu suami ada yang ganggu di kantornya? Ada yang iseng, ada yang ingin jatuhkan. Dalam persaingan, kadang-kadang suami laki-laki, sekretarisnya laki-laki perempuan. Perempuan, ruangan sampingan, ketemu ibu cuma 4 jam, sekretaris dampingi 8 jam. Itu kalau nggak punya filter dalam jiwanya, nggak ada burhan yang ibu titipkan lewat doa, itu nggak mudah. Dari mana ibu bisa pastikan proyek suami itu halal? Dari mana ibu bisa pastikan uang yang dibawa itu benar? Ibu bisa titipkan kepada Allah. Mintakan kebaikan kepada Allah supaya menjaga dalam kebaikan suami ketika bertugas. Itu bisa dilakukan dalam sholat. Ibu sekolahkan anak di SD misalnya. Ibu tungguin atau ibu tinggal? Ditinggal. Ibu yang mengandung 9 bulan. Ibu yang memberikan ASI hampir 2 tahun atau 2 tahun. Dididik di baik-baik, sehat, hafal juz amma sebelum sekolah. Tiba-tiba ibu titipkan di sekolah dengan lingkungan yang ibu belum bisa jamin. Jadi baik gak anaknya? Siapa yang bisa menjaga anak ibu? Kalau ibu jawab Allah, hubungan ibu dengan Allah baik gak? Demi Allah saya katakan, betapa banyak seorang ibu yang sudah menyiapkan anaknya baik, tiba dia ke sekolah kok anaknya berubah. Kata-katanya jadi gak betul, perilakunya jadi menyimpang, susah diingatkan. Siapa yang bisa menjaga itu? Saya tunjukkan satu kisah yang luar biasa. Bu, kalau ada 10 rapat, 9 memilih A, yang 1 memilih B. Yang diikuti yang mana? Ini rapat ya, ada rapat menentukan 2 pilihan. 9 memutuskan A, 1 memutuskan B. Pilih mana? A kan?
Yang 9 ya. Tapi yang terjadi, yang 1 yang diikuti, yang 9 ditinggalkan. 10 saudara Yusuf rapat. Yang 9 mengatakan, uqtulu Yusuf, bunuh aja Yusuf. Penyebab kita itu kurang dapat perhatian dari ayah kan Yusuf. Kalau Yusufnya nggak ada, perhatian ke kita semua. 9 memutuskan bunuh Yusuf. 1 mengatakan, jangan dibunuh. Lemparkan aja ke tempat gelap. Yang penting kan Yusufnya nggak ada. 9 memilih A, 1 memilih B. Dan biasanya setan kalau menggoda itu nggak akan tanggung. Langsung ke tingkat tertinggi. Tapi apa yang terjadi? Yang dipilih ternyata yang 1. Oke, kita sepakat gak usah dibunuh. Lemparkan. Alqihi fi ghayabatil jubbi yaltaqithu ba'da sayyarah. Lemparin aja ke tempat gelap. Apa yang menjadikan mereka terjaga sehingga tidak jadi membunuh Yusuf dan alih-alih membunuh menempatkan di tempat gelap. Ternyata itu adalah doa orang tuanya yang sering menitipkan anaknya kepada Allah. Ibu nganterin anak ke sekolah, dititipkan gak sama Allah? Atau cuman bye-bye, salaman, lepas, tinggal, pulang? Titipkan bu, doakan. Di sekolah kami, dari mulai PAUD, pendidikan anak usia dini, di KB, itu hari pertama bukan cuma ibunya, ayahnya mesti ngantar. Datang, hal pertama yang dilakukan anaknya untuk membisikkan di telinga ayahnya akan bekerja. Ayah, doakan ya Nanda belajar. Ayah, Nanda doakan sukses bekerja, tapi tolong jangan cari rezeki yang haram ayah ya, yang dibawa ke rumah. Itu dibisikkan oleh anak yang usia 4 tahun. Dan tidak ada adegan yang terjadi kecuali air mata yang berlinang, memeluk, mencium, kemudian pamit. Itu menjaga. Itu menjaga. Perbaiki sholat dulu bu. Nah nanti dari sholat itu, ibu nggak bilang pun nanti Allah tanamkan kepada anak, kepada suami segala kebaikan. Itu kurikulum pertama. Saya sering ceritakan di berbagai tempat, seorang anak yang nggak pernah mau sholat. Saya ngasuh pesantren dulu di Jakarta. Seorang ibu datang, wajahnya sendu mengatakan, Ustaz, anak saya nggak mau sholat. Sekolahnya apa bu? SMP. Ibu udah ingatkan berkali-kali. Sudah nggak usah diingatkan lagi. Malam ini ibu sholat aja di kamar anak ibu. Masuk ke kamar anak ibu, sholat di sampingnya, nggak usah diminta bangun. Sholat di sampingnya, lalu mohon kepada Allah, ya Allah engkau titipkan dia dalam rahimku. Aku yang mengandung, aku yang melahirkan, aku yang merawat. Ringankan hisabku di akhirat kalau memang jauhnya dia dari Allah karena sebabku. Ibu minta sama Allah, gak usah bangunkan, gak usah ingatkan. Nanti 3 hari lagi, ibu kesini lagi, kita lihat apa yang terjadi. Hari ketiga, dari kejauhan, ibu itu teriak gembira, Ustaz, saya masih ingat. Dan membawa seplastik nasi uduk. Wah ibu kok senang sekali. Anak saya sudah sholat. Kok bisa sih bilang. Ternyata malam tadi, di malam ketiga dia bangun, dia peluk ibunya, dia minta maaf. Maafkan Nanda ma, maafkan Nanda ma. Saya dengar mama berdoa, maafkan saya. Saya tuh bukan gak mau sholat, tapi kan papa juga gak pernah sholat. Tuh. Papa kan gak sholat juga. Akhirnya dari situ kemudian bermaafan, anaknya mulai mau belajar. Demi Allah saya katakan, setelah peristiwa itu bukan hanya anaknya dibimbing sholat oleh salah seorang santri dari kami, tapi minta dibimbing untuk menghafal Quran. Sejak saya meninggalkan pesantren untuk diteruskan oleh santri berikutnya, anak itu sudah hafal kurang lebih 2 juz. Dari yang tidak pernah sholat, jadi pelaku sholat dan hafal Quran 2 juz. Mungkin sekarang sudah khatam 30 juz. Sholat. 2, saya cepat. Jangan cukupkan soleh sendiri bu. Karena sama-sama ingin ke surga Firdaus kan ada suami. Ada anak-anak. Maka pesan yang pertama penghuni surga Firdaus itu yang dipesankan bukan dunianya tapi akhiratnya. Contoh. Suami mau berangkat. Biasanya ibu pesan apa? Hah? Hati-hati ya pak. Gitu kan? Ya? Sukses ya. Pernah nggak ibu bilang pertama kali yang disampaikan, ayah jangan lupa sholat ya? Pernah nggak? Tuh. Sekarang hari apa? Yang ke masjid siapa? Laki-laki perempuan? Yang ke masjid suami ibu, yang ke masjid laki-laki. Pernah nggak ibu siapkan pakaiannya? Pernah, bagus. Pernah nggak siapkan parfumnya? Bagus. Tapi pernah nggak ibu bisikkan di telinganya, Pak? Nanti pas khatib duduk di antara 2 khutbah,
doakan rumah tangga kita samara sampai surga ya. Pernah nggak? Belum.